Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di MDT di awal tahun 2026 ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Ya, mungkin ini adalah hari yang ke-13 kita memasuki di tahun yang baru ini. Kiranya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita anugerahnya dan disertai dengan kemurahannya bagi kita sehingga kita bisa berada di tahun 2026 yang tentunya kita mengingat bahwa 2025 juga adalah sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan dan kita banyak sekali mengalami sebuah perjalanan yang menyukakan, menggembirakan. Walaupun ada mungkin sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, rintangan, tapi kita bersyukur jikalau hari ini kita semua di dalam keberadaan kita semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara Tuhan di acara online Makin Dekat Tuhan di awal tahun ini, kita akan bersama-sama kembali mau membaca firman dan merenungkannya. Mari sebelumnya saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah, kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau acara Makin Dekat Tuhan di tahun 2026 ini, kami akan mulai kembali. Dan kami rindu biarlah di perenungan kami pagi ini, Engkau berbicara kepada kami masing-masing yang kami mendengarkannya. Kiranya ini memberikan kekuatan, bahkan membimbing kami bagaimana kami menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu saya berikan judul Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Saudara, tahun 2025 sudah selesai kita jalani, mulai dari Januari sampai Desember di penghujung 2025. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah selesai juga bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu kepada kita. Ayat firman Tuhan di dalam Ratapan 3, 22, 23 ini menjadi jawaban dan pegangan kita bersama. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, kita sering mengalami kasih yang terbatas. Karena kasih yang terbatas itu tentu menunjukkan tentang kasihnya manusia yang bisa berubah karena keadaan, yang bisa berubah karena ada kekecewaan, ataupun kasih manusia itu berubah karena ada kepentingan sendiri. Namun Alkitab memperkenalkan kepada kita suatu kasih yang berbeda sekali, jauh berbeda sekali. Di mana kasih itu dikatakan kasih Tuhan yang tak pernah habis, tak pernah menyerah, dan tak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umatnya orang percaya. Saudara, kitab Ratapan ini ditulis di tengah sebuah keadaan yang menderitanya bangsa Israel. Di tengah kehancuran, di mana kota Yerusalem runtuh, yang memberikan sebuah perasaan, pikiran di mana harapan itu seakan-akan menjadi lenyap.
Tetapi justru saudara yang kasih Tuhan, dari puing-puing kehancuran itulah muncul sebuah pengakuan iman yang sangat kuat dan dalam. Pengakuan iman itu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, ini mengajarkan kepada engkau dan saya bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada situasi, melainkan pada karakternya Allah. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau berbagi kepada kita untuk kita pegang ayat ini yang memiliki makna ada dua hal. Yang pertama, kasih Tuhan tidak pernah habis sekalipun Anda dan saya lemah. Saudara, kasih Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan manusia, tetapi dari kesetiaan Tuhan itu sendiri. Ingatlah bagaimana bangsa Israel jatuh di dalam dosa dan ketidaktaatan mereka. Namun Tuhan tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Ratapan pasal ketiga 22 ini menegaskan bahwa umat Tuhan masih hidup bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu. Saudara, dari hal ini maka ada sebuah rangkaian kata kasih tentang Tuhan yang sangat indah mau saya bagikan bagi kita. Kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Kasih Tuhan tidak berhenti saat kita jatuh. Kasih Tuhan tetap bekerja sekalipun atau meskipun kita tidak setia. Indah bukan saudara? Bahwa demikianlah kasih Tuhan itu yang melingkupi setiap umatnya yang percaya. Saudara, seringkali kita merasa tidak pantas dikasih Tuhan karena apa? Dosa. Karena masa lalu kita yang buruk, karena kelemahan kita. Namun justru di saat paling rapuhnya kita sebagai manusia, dikatakan bahwa kasih Tuhan dinyatakan paling nyata. Salib Kristus adalah menjadi bukti terbesar bahwa kasih Tuhan tidak dibatalkan oleh dosa manusia. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau mengatakan demikian. Mari kita mengingat bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2025 yang lalu. Ada mungkin sebuah kejadian yang membuat kita pernah jatuh, kita lelah, kita lemah di situ. Tapi lihat bahwa kini Anda dan saya ada di tahun 2026 dan kita hari ini ada karena kasih Tuhan. Tuhan terus menyatakannya kepada kita. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan kepada kita di dalam poin yang pertama ini, jangan menjauh dari Tuhan karena rasa bersalah. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebab kasih Yesus selalu tersedia bagi orang yang mau bertobat dan berharap kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita punya kelemahan, kekurangan, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan sehingga Anda menjauh dari Tuhan. Ingatlah bahwa sikap yang terbaik adalah datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, ayat Ratapan 3, 22-23 ini memberikan pemahaman tentang kasih Tuhan itu selalu baru dan memberi pengharapan.
Perhatikan di dalam ayat 23 dikatakan selalu baru tiap pagi. Apa artinya? Artinya bahwa kasih Tuhan itu tidak basi. Kasih Tuhan itu tidak usang dan tidak tertinggal di masa lalu. Setiap hari Tuhan menyediakan ada tiga yang kita bisa artikan selalu baru tiap hari. Yang pertama, setiap hari Tuhan menyediakan pengampunan yang baru. Setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru. Setiap hari Tuhan menyediakan pengharapan yang baru. Masa lalu mungkin penuh luka. Masa tahun lalu mungkin banyak kegagalan. Ada begitu banyak air mata tercurah. Tetapi kasih Tuhan membuka hari yang baru. Tuhan tidak berkata, cukup sampai di sini. Melainkan Tuhan berkata, mari mulai lagi bersama aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saya mengatakan tentang kasih Tuhan itu di bagian ini. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu akan memberi harapan bagi yang putus asa. Kasih Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi yang letih. Kasih Tuhan itu akan memberi masa depan bagi yang merasa gagal. Mari Anda dan saya, kita yang mendengarkan hari ini, kalau engkau merasakan sebuah kondisi oleh karena peristiwa tahun yang lalu Anda menjadi putus asa, atau Anda merasa memasuki tahun awal baru ini pun merasakan keletihan, atau Anda merasakan gagal berkelanjutan dari peristiwa yang lalu, hari ini saya mau mengatakan, ingat kasih Tuhan memberi harapan bagi Anda yang putus asa. Harapan di mana Anda akan diberikan kekuatan bagi Anda yang letih dan masa depan bagi Anda yang merasa gagal. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, saya mengatakan dengan demikian, jangan hidup terikat oleh masa lalu. Sambutlah hari ini dengan iman, karena kasih Tuhan sudah tersedia untuk menuntun langkah kita. Saudara, kasih Tuhan gak berkesudahan. Ini bukan hanya sebuah kalimat indah, tapi ini adalah sebuah kebenaran yang menopang hidup orang percaya, saudara dan saya. Dalam kelemahan kita, kasih Tuhan tetap setia. Dalam hari esok yang tidak pasti, kasih Tuhan tetap baru. Mari kita hidup di tahun baru ini, saudara kasih Tuhan, dengan sebuah keyakinan bahwa Anda bersyukur atas kasih Tuhan. Percayalah penuh pada kesetiaan Tuhan. Dan berikan hidup Anda sebagai saluran kasih Tuhan bagi sesama. Kiranya saudara yang kasih Tuhan, kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini. Jangan menjauh dari Tuhan, datanglah. Jangan terikat dengan masa lalu. Percayalah Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita secara khusus di tahun yang baru ini, apapun yang Anda kerjakan, yang Anda sudah serahkan di dalam doa kepada Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa ada di setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Di tahun baru ini kami diawali dalam acara makin dekat Tuhan, mengingatkan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Walaupun kami sebagai manusia yang berdosa, yang pernah gagal,
tapi Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau tidak pernah menjauhkan diri-Mu dari kami, Tuhan. Justru Engkau berkata bahwa Engkau mengajak kami yang letih lesu supaya datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini, apapun yang terjadi di masa lalu, kegagalan, kekecewaan, dan sebagainya, kiranya di tahun yang baru ini kami bisa menapaki tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus akan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan yang ada, baik dalam keluarga, suami, istri, dengan anak-anak, maupun dalam pekerjaan ataupun usaha. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam setiap pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat. Salam Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.